wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran akidah dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis li Abi Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala Ya, suaranya kurang jernih katanya. Ini enggak tahu. Tapi sebagian bilang ada feedback, Ustaz. Ada feedback, betul. Tapi suara aslinya jelas nggak? Jelas. Baik, sebentar. Iya, masih ada feedback sekarang? Jelas. Sudah ada ya. Baik, kita lanjutkan kembali di halaman 19 ya. Ini sebetulnya anak agak terlambat ya. Minggu lalu mungkin terlalu banyak mukaddimah dan lain-lain. Namun ala kulli hal ya kita ambil yang mata ya sarulana ya, apa yang mudah bagi kita. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin. Allahumma amin. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbaru as-sihahu bihi wa naqalatil udulu thiqatu anhu ya wa ya'rifuna, dan mereka mengetahui ya, wa ya'rifuna, dan mereka mengetahui rabbahum ya azza wa jalla ya, mengetahui atau mengenal ya rabbahum, rabb mereka azza wa jalla bisifatihi ya, dengan sifatnya. Ya tentunya ini salah satu ya cara bagi seorang hamba mengenal Allah, yaitu dengan sifatnya ya. Bisa juga dengan dengan memperhatikan ya atau bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu, dengan sifat-sifatnya ya yang nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu, yang wahyunya ya, wa tanziluhu, dan yang diturunkannya, nataqa biha ya, berbicara tentangnya gitu. Atau kalau kita artikan secara bebas, yang dibicarakan oleh wahyunya dan apa yang diturunkannya ya. Ini maksudnya wahyuhu wa tanziluhu, ini satu maksud, yaitu Al-Qur'an. Ya, wahyunya adalah Al-Qur'an, yang diturunkannya adalah Al-Qur'an.
au syahida lahu, atau yang dipersaksikan, ya, atau yang au syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang rasulnya bersaksi, ya, lahu, ya, padanya, biha, ya, dengannya, ala ma waradatil akhbaru, ya, terhadap apa yang eh, khobar-khobar datang, ya, waradatil akhbaru sihahu bihi, ya, yang khobar-khobar yang sahih as-sihah bihi, tentangnya, waradat, datang, wa naqalatil udulu as-siqatu anhu, dan, ya, orang-orang yang udul, ya, yang adil, yang memiliki sifat adil, ya, ini sebetulnya mustalah, ya, inda ulama al-hadis, ya, wathiqat, dan juga orang yang thiqah, yang kokoh, yang kuat, anhu, ya, darinya, ya, yaitu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Artinya di sini eh, di antara akidah, ya, para ulama terdahulu, mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya, yang mana di sini beliau menyebutkan kaidah, ya, atau bagaimana seorang ahlu sunnah wal jamaah, ya, seorang salafi, ya, meyakini sifat Allah, ya, yaitu dia menetapkan bagi Allah sifatnya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nataq allati nataqa biha wahyuhu wa tanzilhu. Maksudnya adalah berarti kita menetapkan bagi Allah eh, sifat ataupun nama sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Au syahida biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, atau yang dipersaksikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Berarti artinya apa? Sesuai dengan hadis hadis Rasul, ya. Namun di sini terkait hadis, ya, harus apa? Ala ma waradatil akhbarus sihahu bihi, ya, harus dengan hadis-hadis yang sahih, ya. Harus kita pastikan bahwasanya hadis tersebut sahih sehingga kita bisa jadikan hujjah dalam permasalahan ini, ataupun juga yang dinukil oleh para ulama yang udul dan juga fiqhat, ya. Udul di sini maksudnya adil, ya, memiliki sifat adil atau adil, ya. Maksudnya adalah adil di sini biasa dimaksudkan kepada orang-orang yang soleh, ya, yang ketaatannya lebih banyak, ya, daripada kemaksiatannya. Dan thiqat di sini, ya, dalam permasalahan kuatnya dalam hafalan, ya, karena nanti lemahnya hafalan ini nanti mempengaruhi uh, kedudukan suatu hadis, ya, tentunya nanti pembahasannya dalam ilmu hadis. Kemudian yang keempat, arba'ah di sini, wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu ma athbata li nafsihi fi kitabih. Ini sebetulnya penekanan aja, ya, dari apa yang sebelumnya. Wa yuthbituna, dan mereka menekankan, lahu, baginya, itu bagi Allah jalla jalaluhu, ma asbata, ya, sesuatu yang ia tetapkan, ya, li nafsihi, untuk dirinya, fi kitabih, di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an, wa ala lisani rasulihi, dan di atas lisan Rasulullah SAW, ya. Artinya pembahasan asma wa sifat, ya, atau sifat Allah ini sifatnya tauqifi, ya, tauqifi maksudnya adalah harus berdasarkan dengan Al-Qur'an dan hadis, ya, harus berdasarkan dengan Al-Qur'an dan hadis, ya. Nggak boleh seorang, ya, membuat nama, ya, walaupun nama itu bagus, ya, namun jika nama tersebut tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis, maka kita tidak boleh menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sifatnya tauqifi, ya. Baik, khamsah, eh kecepatan nggak? Gimana? Kecepatan nggak? Kalau nggak ada yang jawab berarti nggak kecepatan, ya. Khamsah, ya. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi, dari kitab yang dibeli halaman berapa?
Halaman berapa ya dari kitab yang dibeli? Barangkali bisa dibantu dari yang lain. Ana belum pegang juga cetakan yang apa namanya, yang cetakan nuskhoh yang fisiknya ya, yang disediakan dari El-Baqi. Ana belum pegang juga. Ya, ada yang bisa bantu halaman berapa ini di kitab yang ini? Ya, lanjut saja ya. Baik, nanti tolong dibantu ya sambil ini. Kemudian yang khamsah di sini 5 ya. Eh wala ya'taqiduna tashbihan. Nah, di sini eh, mulai penulis ya menyebutkan hal-hal yang perlu dihindari dalam permasalahan asma wa sifat. Ya, wala ya'taqiduna. Mereka tidak meyakini tashbihan li sifatihi ya. Penyamaan atau penyerupaan ya pada sifat-sifatnya atau untuk sifat-sifatnya bisifati khalqihi dengan sifat-sifat makhluknya ya wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Mereka tidak meyakini ya penyerupaan tashbihan ya li sifatihi pada sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya ya bi sifati khalqihi ya. Tashbihan di sini ya sejatinya apa namanya, mustalahnya ada mustalah yang lebih baik lagi, yaitu tamfil ya, karena lafaz tamfil ini ya adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai', ya tidak ada yang semisal serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat ya. Namun ala kulli hal ya, karena memang juga ya sebagian nantinya apa namanya ulama ya dahulu ya, khususnya juga dari orang-orang yang menyimpang juga menggunakan ini ya, sehingga lafaz ini pun terbawa di sini ya. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqi fayaqulun ya, maka mereka mengatakan innahu khalaqa Adam biyadaihi, ya sesungguhnya Adam menciptakan dengan kedua tangannya ya. Mereka mengatakan apa? Innahu khalaqa Adam biyadaihi, sesungguhnya ia yaitu Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kama nasso, sebagaimana nas ya Allah naskan ya, kama nasso subhanahu wa ta'ala fi qawlihi, ya sebagaimana yang Allah terangkan ya di dalam firman-Nya, fi qawlihi azza man qail ya, qala ya iblis ya, ia berkata wahai iblis ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai ya, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangimu ya, antas juda ya, untuk engkau bersujud ya, lima khalaqtu ya, kepada apa yang aku ciptakan biadai ya, dengan kedua tanganku ya. Maka di sini ya, ketika Allah mengabarkan bahwasannya Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya ya, maka para ulama menetapkan sifat yadain ya, yadain atau dua tangan bagi Allah ya. Namun ya, di sini perlu diperhatikan ya, tentunya apa, kita tidak boleh apa mentasbih ya, menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk ya, karena ya tentunya kita ketika dikatakan tentang sesuatu ya, kita maka akan berpikir atau pikiran kita langsung tertuju kepada sesuatu yang kita ketahui ya. Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada yang mengetahui secara pasti ya, maka kita kembalikan ya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala
ya. Jadi kita tetapkan sifat yadain bagi Allah Subhanahu wa taala, namun ya kita tidak menyerupakan, ya, mengatakan bahwasannya tangan Allah seperti apa, ya, atau juga mengkaifiyahkannya, ya, membagaimanakannya, ya, juga tidak boleh. Ya. Intinya kita menetapkan hal ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimananya kita kembalikan kepada Allah. Sitah di sini yang keenam, wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi bihamli al-yadaini 'ala ni'matain. Nah, di sini beliau menjelaskan, ya, setelah para ulama menetapkan sifat yadain, dua tangan, maka apa? Wala yuharrifuna, mereka tidak mentahrif, mengganti, ya, al-kalim, ya, perkataan, an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya, bihamlil yadaini, ya, dengan membawa membawa makna yadain, ya, membawa kata al yadain, ya, pada firman Allah Taala tadi, lima khalaqtu biyadai, ya, ala ni'matain, kepada ni'matain, ya, pada ni'matain, ya, yaitu dua nikmat, ya. Jadi ada sebagian, ya, kelompok, ya, dari kaum muslimin, ya, ya, di antaranya Asy'ariyah, ya, ya, mereka, ya, memalingkan makna yadain, ya, kepada makna yang lain, ya, yaitu kepada makna an-ni'matain, ya. Jadi maksud dari Allah lima khalaqtu biyadayya, ya, kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua nikmatku, ya. Karena mereka menganggap bahwasanya apa? Menetapkan sifat yad sama saja kita menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Maka tentunya ini keliru, ya. Ya. Ini keliru, ya. Yang betul adalah kita menetapkan makna yadain, ya, sebagaimana kata yadain ini diketahui oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab memaknai ketika makna yadain itu untuk dua tangan, ya. Namun, ya, kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, dan juga kita tidak boleh mengkaifiyahkannya, ya, membagaimanakannya. Apakah bentuknya seperti ini, atau posisinya seperti ini, atau sebagaimananya, kita tidak boleh. Awil kuwatain, atau juga kepada makna al kuwatain, ya, dua kekuatan, ya, dua kekuatan, awil kuwatain, ya. Jadi ini kalau ahlul bid'ah, ya, minal mu'tazilah al jahmiyah atau asy'ariyah atau maturidiyah, mereka menamakan istilah tahrif ini dengan takwil, ya. Jadi mereka ibaratnya meluaskan lah, jadi supaya orang lebih menerima, ya. Padahal hakikatnya apa? Mereka mentahrif, ya, mengganti, ya, memalingkan dari makna asal yadain, ya, makna asal kepada makna yang lain, ya, an-ni'matain di sini atau quwwatain, ya. Tahrif al-mu'tazilah, ya, seperti tahrifnya Mu'tazilah. Jadi mereka para ulama, ya, tidak mengganti perkataan dari tempat-tempatnya dengan, ya, membawa makna yadain kepada nikmatain atau kuwatain, ya, dua nikmat atau dua kekuatan, ya. Tahrif al-Mu'tazilati wal Jahmiyah, ya, seperti tahrifnya kelompok al-Mu'tazilah wal Jahmiyah, ya, al-Mu'tazilah wal Jahmiyah, ya. Ya, ini diantara dua kelompok Islam yang menyimpang, ya, Al-Mu'tazilah wal Jahmiyah, ya. Di mana Mu'tazilah ini muncul, apa namanya, pelopornya adalah siapa? Astagfirullah, lupa. Al-Wasil bin Atha atau siapa, nah, lupa. Ya, tadi ingat, sekarang lupa, ya. Mu'tazilah, ya. Kemudian Jahmiyah di sini apa namanya, pentolannya dulu adalah Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Walaupun sebetulnya Jahmiyah di sini, Jaham bin Safwan ini dia punya guru, yaitu Al-Ja'du bin Dirham. Ya, jadi asalnya Ja'd bin Dirham ini yang mencetuskan pemikiran ini, ya. Kemudian
diteruskan oleh muridnya Jahm bin Safwan, ya, kemudian dikenal dengan justru lebih dikenal dengan muridnya atau dinisbatkan pemikiran ini dengan kepada Jahmiyah, yaitu kepada uh, pencetusnya yaitu Jahm bin Safwan. Ahlakahumullahu, semoga Allah membinasakan mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Ya, tentunya nanti banyak lagi ya di permasalahan akidah yang lain, ya, penyimpangan yang lain yang ditelurkan oleh Mu'tazilah maupun Jahmiyah, ya, seperti masalah takfir dan lain-lain. Ya, sampai sini jelas ya. Ada yang terlewat barangkali. Ya, baik. Semoga tidak ada ya. Kemudian sab'ah di sini yang nomor 7, wala yukayyifunahuma bikaifin, ya, dan tidak membagaimanakan keduanya. Huma di sini kembali kepada al-yadain, ya, karena tadi kita sedang penulis tentang sedang memberikan contoh tentang sifat Allah al-yadain, ya. Wala yukayyifunahuma bikaifin, ya. Mereka tidak membagaimanakan, ya, atau mencari tahu, ya, tentang, ya, bagaimananya, ya, keduanya, bila bikaifin dengan kaif, ya, dengan pertanyaan kaifa, ya, kaifa yadullah misalnya, ya, maka pertanyaan seperti itu tidak boleh, atau kita nggak mempertanyakan tapi memikirkan di dalam pikiran kita, itu juga tidak diperbolehkan. Au syabbahaha bi aidi al makhluqin, ya, ya, atau, ya, menyerupakannya. Ini sebetulnya ada catatan di nomor 1 ya, di footnote ya. Ya. Karena kalau dilihat secara apa namanya, susunan kalamnya ini nggak mustaqim gitu. Tapi yang kata muhaqqiq di sini, di dalam makhtutatnya, ya, makhtutat itu buku yang masih berupa tulisan tangannya itu seperti ini gitu. Harusnya yushabbihuna huma, karena dia kembali ke wala yukayifu nahuma, au, ya, la yushabbihu nahuma harusnya seperti itu, ya, atau juga mereka tidak menyerupakan keduanya begitu, ya. Jadi ini fihi iskal ya, apa namanya, kata syabbahahuma harusnya bentuknya itu seperti yukayifunahuma bil jama', ya, ya, bil jama', dan juga dengan bentuk fi'il mudhari yushabbihuna huma, dan juga huma di sini karena sedang membicarakan yad yadain, afwan, ya, ya. Au yushabbihunahuma, atau mereka menyerupakan keduanya biaidil makhlukin, dengan tangan makhluk, tashbihal musyabbihati, ya, seperti penyerupaannya seperti tasbihnya orang-orang al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah, ya. Khadzalahumullahu, semoga Allah menelantarkan mereka, tidak menolong mereka, membiarkan mereka. Khadzala ini menelantarkan, membiarkan, ataupun tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Sab'ah sudah sampai 7, saman ya, afwan, 8. Wa qad a'adzallahu ta'ala ahla sunnati minat tahrifi, ya, wat tashbihi wat takyif. Dan sungguh Allah telah memberikan perlindungan atau melindungi, ya, melindungi siapa? Ahla sunnati, pada ahlu sunnah, dari apa? Minat tahrif. Ya, tadi tahrif di sini adalah apa namanya? Mengganti, ya, baik mengganti maknanya ataupun mengganti nasnya, ya. Wat tashbih, dan juga menyerupakan, ya, menyerupakan. Wat takif, dan juga membagaimanakan, ya, artinya ahlu sunnah, ya, ketika menetapkan sifat Allah, mereka tidak mentahrif, tidak memalingkan kepada makna yang lain, dan juga tidak mentashbih, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Wat takif, ya,
dan juga tidak membagaimanakannya. Ya, ketika tadi contohnya ketika kita menetapkan yadain, maka kita tidak memalingkan makna yadain kepada makna yang lain. Ya, kita tetapkan yadain adalah dua tangan. Kemudian wa tashbih, dan juga kita tidak menyerupakan ya dengan makhluk, ya, baik manusia, baik hewan ataupun yang lainnya, ya. Juga kita tidak mentakif, ya, tidak membagaimanakan, ya. Ya. Artinya bentuknya seperti apa, ya, dan lain-lain, ya. Wa manna 'alaihim bit ta'rifi wat tafhim, ya. Wa manna, dan memberikan karunia. Manna, memberikan, atau yu'ti maknanya, 'alaihim, pada mereka, bit ta'rif, ya, dengan ta'rif. Maksudnya ta'rif di sini al-ilm, dengan ilmu, wat tafhim, wal faham, dan pemahaman, ya. Yaitu maksudnya Allah memberikan, ya, kepada ahlu sunnah, ya, tentang ilmu, ya, dan juga pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hatta salaku subul tauhidi wa tanzih, ya. Sehingga hatta di sini salaku afwan, mereka meniti atau menempuh, ya, subula, jalan-jalan, subul jamak dari sabil, jalan-jalan, at-tauhid, jalan tauhid, wat tanzih, dan tanzih ini pensucian, ya. Artinya mereka yaitu ahlu sunnah, ya, menempuh jalan-jalan tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya, tidak menyerupakan dengan makhluk, wa tanzih, dan juga apa, mensucikannya dari sifat-sifat yang kurang, ya, dan aib dan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakul qawla bit ta'tili wat tashbih, ya. Ini juga nih, berarti tadi sudah 3: tahrif, tashbih, takyif, ini yang perlu dihindari. Kemudian apalagi, wa tarakul qawla bit ta'til wat tashbih, dan meninggalkan ucapan bit ta'til, dengan menolak, ta'til, ya, dengan menolak, atau tashbih, atau menyerupakan, ya, ya, dengan ta'til, ya, menolak, artinya menolak, tidak menetapkan hal tersebut sebagai sifat ataupun nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada sebagian kelompok yang mereka mentaktil semuanya, ya, semua sifat, nama dan sifat. Ada yang mentaktil sifatnya saja, ada yang mentaktil, ya, sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu, atau sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u qaulallahi azza wa jal, ya, dan mereka mengikuti, ya, yaitu ahlu sunnah, ya, mengikuti qaulallahi azza wa jal, firman Allah taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Tidak ada yang semisal, ya, atau tidak ada sesuatu yang semisal dengannya, wa huwas samiul basir, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat, ya. Firman Allah taala, laisa kamitslihi syai', ya, ini menunjukkan apa? Peniadaan tamtsil, ya. Tadi makanya sebenarnya istilah tamtsil di sini lebih sesuai dengan nas syar'i ketimbang istilah tashbih. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', ya. Jadi kita meniadakan apa namanya? Tamtsil, ya, penyerupaan bagi Allah, wa huwas samiul basir, ya. Namun, ya, walaupun ada kesamaan, wa huwas samiul basir, kita tetap menetapkan nama dan sifat Allah tersebut, ya, tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwas samiul basir, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat, ya. Ya, karena diantara apa namanya, pendorong, ya, atau hal yang membuat sebagian, ya, ahlul bid'ah apa namanya, mentahrif, ya, ataupun menolak, ya, karena mereka menganggap ketika menetapkan, ya, nama Allah atau sifat Allah itu, di sana ada konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, ada konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti tadi contoh yang disebutkan yadain, ya, ya, dua tangan, ya.
Jadi sebagian kelompok yang menolak ya, mereka memalingkan makna yadain kepada makna ni'matain dan juga kuwatain ya. Di antara pendorongnya adalah mereka menganggap bahwasannya ketika kita menetapkan yadain ini ada di dalamnya atau mengandung konsekuensi tasbih, ya, penyerupaan bagi Allah. Padahal kan tidak, ya, padahal tidak. Ya, eh, sebentar. Ya, eh, baik. Kita lanjut yang ke 9. Ya, tis'ah wa kama waradal Qur'anu bi dzikril yadaini. Ya, afwan gangguan. Kalau di rumah seperti ini ya. Eh, tis'ah ya wa kama waradal Qur'anul Karim bi dzikril yadaini bi qawlihi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ya, dan juga wakama dan sebagaimana ya waroda Al-Qur'anu Al-Karim ya, Al-Qur'an Al-Karim datang waroda ya, arti waroda ini jaa ya, jaa bidzikril yadaini dengan menyebutkan dua tangan ya, bidzikril yadaini dengan menyebutkan dua tangan, biqaulihi ya, dengan firman-Nya bal yadahu mabsutatan, akan tetapi kedua tangannya mabsutatan ya, terbuka, yunfiqu kaifa yasha, ia menginfakkan ya kepada siapa, kaifa yasha, bagaimana yang ia kehendaki, yunfiqu kaifa yasha, dia berinfak ya sebagaimana yang ia kehendaki ya, bagaimana yang ia kehendaki. Nah, di sini Allah berfirman bal yadahu mabsutatan ya, ini apa namanya, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan juga apa, bahwasannya Allah memiliki sifat apa, yadan ya, yadahu ya, dua tangan ya. Maka kita tetapkan bagi Allah ya kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi ya, sebagaimana yang layak bagi kemuliaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, menduni, tanpa kita menyerupakan, tanpa kita mentahrif ya, tanpa kita juga mentakif ya. Asyarah di sini yang 10. Waradatil akhbaru sihahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril yadaini ya. Dan uh,
telah datang. Apa yang telah datang? Al-akhbarus sihah, ya. Kabar-kabar yang sahih, maksudnya hadis-hadis yang sahih, ya. Hadis-hadis yang sahih. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidzikril yadaini, ya, dengan menyebutkan dua tangan, ya. Akhbari muhajati Musa wa Adam, ya, seperti hadis, ya, khabar itu hadis, ya, muhajah, uh, berhujjahnya atau saling berdialognya Musa dan Adam, ya. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasannya di sini Nabi Adam dan Nabi Musa berdialog dan mereka saling menyanggah memberikan hujjahnya, ya. Karena awalnya apa? Nabi Musa membahas, menanyakan atau kenapa Nabi Adam ini, ya, bisa dikeluarkan dari surga ketika itu, ya. Kemudian menyebutkan keutamaan-keutamaannya, ya, ya. Nah, di sini yang menjadi syahidnya adalah qauluhu lahu, ya, perkataannya kepadanya, itu perkataan Nabi Musa kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Artinya di sini ini kisah, ya, yang sedang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Khalaqakallahu biyadihi, ya. Allah menciptakanmu, ya, dengan tangannya. Ya, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Ya, artinya di sini Nabi Musa mengatakan bahwasannya Allah telah menciptakanmu, wahai Nabi Adam, dengan tangannya, ya. Wasjadalaka malaikatahu, dan Allah telah membuat sujud kepadamu malaikat-malaikatnya. Nah, di sini menjadi syahid. Di sini Nabi SAW menyebutkan biyadihi, ya, atau Nabi Musa, ya, ketika berdialog dengan Nabi Adam, ya, menyebutkan sifat yadihi, ya, tangannya, ya, tangannya. Wa mithlu qawlihi, ya, ahada asyar, ya. Wa mithlu qawlihi la aj'alu saliha dzurriyyati man khalaqtu biyadi kaman qultu lahu kun fakan. Dan seperti qauluhu, seperti firman, seperti sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, hu-nya kembali ke ar-rasul, ke atas. La aj'alu, aku tidak menjadikan soliha dzurriyyati man khalaqtu biyadi, ya, orang soleh, ya, dari keturunan soliha dzurriyyati man, ya, ini soliha, ini dzurriyyati, ya, orang soleh dari keturunan yang aku, ya, man khalaqtu, yang mana aku menciptakannya, gitu, ya, biyadai, ya, dengan dua tanganku, kaman, ya, sebagaimana orang yang qultu lahu, aku katakan kepadanya, kun, jadilah, fakan, maka menjadi, ya. Ini apa namanya, hadisnya, namun di sini oleh muhakkik menjelaskan bahwasannya hadisnya apa? Dhaif, ya, karena ada Hisham ibn Sa'id, ya, dan juga ada Ibrahim al-Musaisi, ya, wa huwa matruk, ya, ya. Namun di sini ala kulli hal, apa namanya, ya, beliau ingin menjadikan syahid man khalaqtu biyadai, man khalaqtu biyadai, ya, dengan dua tanganku, ya. Ya. Kemudian Isna Ashar, ya, 12, wa qawluhu khalaqallahu al-firdausa biyadihi, ya, Allah menciptakan al-firdaus, ya, surga, biyadihi, ya, dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Maka, ya, hadis ayat dan juga hadis-hadis ini yang disebutkan oleh
muallif ya ini menyebutkan ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan. Ya tentunya terkait pembahasan sifat tangan ini ya banyak ya hadis-hadis yang lain ya yang menyebutkan apa namanya secara tunggal ya satu atau menyebutkan dua ya atau menyebutkan juga memiliki asabi' ya jari jemari ya kemudian juga yang menyebutkan ada yang kanan ya ada juga yang kiri ya tentunya eh, apa namanya ya semua itu ya Ahlus Sunnah ya meyakininya menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan ya juga tanpa membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala tapi kita tetapkan sesuai dengan uh, yang layak ya bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu asyar wa kadzalika yaqulun fi jami'i sifatil lati nazala bi dzikriha Al-Quran, Al-Qur'anu. Ya. Dan begitu juga mereka mengatakan fi jami'i sifat pada seluruh sifat ya allati nazala bi dzikrihal Qur'an yang ya Al-Qur'an turun dengan menyebutkannya. Allati nazala bi dzikrihal Qur'anu yang ya nazala Al-Qur'anu bi dzikriha yang Al-Qur'an turun dengan menyebutkannya. Ya, artinya tadi masalah al-yadan atau al-yad ini di antara salah satu contohnya ya dan para ulama dahulu ulama salaf ahlus sunnah mereka ya menetapkan seluruhnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya wa waradat bihal akhbaru sihah minas sam'i ya dan juga dari yang datang waradat al akhbaru sihahu biha ya dan kabar-kabar ya as-sahih maksudnya hadis-hadis yang sahih al akhbar sihah maksudnya adalah hadis-hadis yang sahih yang datang ya dengannya ya dengannya yaitu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya minas sama di sini apa berupa sifat pendengaran bagi Allah wal basari sifat apa penglihatan wal aini sifat mata bagi Allah wal wajhi sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala wal ilmi sifat ilmu bagi Allah wal quwwati sifat kuat kekuatan bagi Allah wal qudrah sifat kemampuan bagi Allah Subhanahu wa taala wal izzah sifat kemuliaan ya bagi Allah wal azamah sifat keagungan bagi Allah wal iradah sifat keinginan bagi Allah wal masyiah sifat apa kehendak wal qaul sifat ucapan ya ucapan wal kalam sifat kalam ya berbicara wal ridha ya sifat ridha was sakhat ya sifat marah ya wal hub sifat cinta ya wal farah sifat senang wal dhahik sifat ketawa ya tertawa wa ghairiha ya dan selainnya ya, ini beliau menyebutkan ya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya uh, dan mereka ya menetapkannya. Kenapa? Karena sifat-sifat ini datang di dalam Al-Qur'an maupun hadis ya. Nah, di sini catatannya apa? Min ghairi tashbih ya. Yang pertama apa? Tanpa mentashbih, menyerupakan ya. Walaupun punya kesamaan sifat. Misalnya as-sama' sifat pendengaran ya. Allah mendengar, makhluk pun mendengar ya. Walaupun ada kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan pada hakikatnya. Ya, pendengaran Allah, Allah mendengar makhluk, namun pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Ya, begitu juga sifat ain, sifat wajah, ya, ya, sifat ilm, al-quwwah, al-qudrah, ya, dan seterusnya. Menjadi tashbih yang pertama. Kemudian apa? Li syai'in min dzalika bi sifati al-murabbi bisifatil marbubin al-makhluqin ya dengan tadi apa min ghairi tashbih tanpa menyerupakan li syai'in pada sesuatu ya li syai'in min dzalik dari hal itu ya
Maksudnya dari sifat-sifat itu bisifatil marbubin, ya, dengan sifat-sifat al-marbubin. Ya, al-marbubin ini berarti apa? Yang artinya tuh yang dipelihara. Ya, maksudnya adalah para makhluk, ya, al-marbubin al-makhlukin, ya. Al-marbubin al-makhlukin, ya. Artinya nggak boleh kita samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Arba'at asyar di sini, ya, bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala. Akan tetapi mereka eh, sampai, ya, atau berhenti fiha padanya, ya, ila ma qalahu Allah Ta'ala, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang rasulnya sabdakan, ya. Jadi para ulama, ya, berhenti di sana, sampai di sana aja sudah. Artinya ketika Allah sebutkan sifat tersebut dan Rasulullah juga sebutkan, ya, ditetapkan, ya, min ghairi ziyadatin alaihi, ya, tanpa apa, tanpa tambahan, ya, tanpa memberikan tambahan kepadanya, wala idhofatin ilaihi, dan juga sebenarnya idhofah juga tambahan juga, ya, bisa berarti tambahan juga, ya, tanpa penambahan kepadanya, wala takyif, ya, dan juga tidak membagaimanakannya, ya, menanyakan kaifiyahnya, wala takyifin lahu, ya, wala tashbihin, dan juga tidak mentashbihnya, tidak mentashbihnya, ya, wala tashbihin, dan tidak menyerupakannya, wala tahrifin, dan juga tidak menggantinya, ya, tadi, ya, tahrif, ya, seperti menjadikan makna yada al yadani menjadi nikmatan, itu namanya tafdil. Wala tabdil, ya, dan juga tidak mengganti, wala taghyir, dan juga tidak, ini sebetulnya mirip, ya, tahrif, tabdil, dan taghyir, ya, uh, hampir sama, ya, maknanya mirip, ya, sama, artinya apa, artinya sama-sama mengubah, mengganti, ya. Wala izalatin li lafdzil khabari amma ta'rifuhul Arab. Nah, ini penekanan. Dan tidak menghilangkan, ya, wala izalatin, ya, dan tidak menghilangkan li lafdzil khabar, ya, pada lafadz khobar, ya, yaitu lafadz khobar, maksud khobar di sini baik khobar dari Al-Qur'an ataupun sunnah, ya, amma ta'riful Arab, ya, dari apa yang orang Arab mengetahuinya, amma ta'rifuhul Arab, dari apa yang orang Arab mengetahuinya. Artinya itu tadi, ya, seperti contoh yadain, ya, orang Arab memahami makna al yadaini, ya, itu untuk dua tangan, ya. Maka kita juga, ya, tidak boleh menghilangkannya, ya, menghilangkan, ya, makna tersebut dari lafaz al-yadain, gitu. Wa tad'uhu alaihi, ya, dan meletakkan padanya, ya, jadi dihilangkan makna asalnya yang diketahui oleh orang Arab tadi seperti makna yadain, ya, wa tad'uhu alaihi, dan meletakkan pada makna tersebut, ya, yang asalnya tadi yadain artinya tangan, kemudian dihilangkan wa tad'uhu, ya, dan meletakkan padanya apa, alaihi, ya, bitakwilin munkarin yustankar, ya, dengan sebuah takwil, ya, takwil di sini maksudnya adalah pemalingan makna, ya, pemalingan makna. Jadi takwil di sini sebetulnya memiliki nanti beberapa makna, ya, atau maksud. Bisa bermakna tafsir, ya, bisa bermakna tahrif, ya, yaitu pemalingan makna, ya. Dan yang dimaksud di takwilin di sini munkar adalah tahrif, ya, pemalingan makna, ya. Karena ahlul bid'ah menyebut tahrif yang mereka lakukan adalah takwil, ya, menyebutkan apa? Ya, jadi ketika mereka mengatakan al-yadani, maksudnya an-ni'matani, mereka mengatakan kami mentakwil, ya. Jadi seakan-akan perbuatan mereka itu apa namanya, memalingkan dari makna tahrif yang konotasinya jelek,
pada mana takwil yang konotasinya itu lebih bagus, ya, sehingga banyak orang-orang yang tertipu, gitu. Ya, ditakwilin munkar. Maka di sini dikatakan apa? Sifat takwilnya munkar. Ya, berarti di sini yang dimaksud adalah takwil yang salah, yaitu tahrif, ya, memalingkan makna dari makna aslinya. Ya, yustankar, ya, yang diingkari. Ya, mungkar dia dia apa namanya? Diingkari, yustankar diingkari juga. Ya. Wa yajurruna atau wa yujirruna yujarruna afwan wa yujarruna ala zahir, ya, wa yujar la wa yujirrunahu ajarro yujirru wa yujirrunahu, ya, wa yujirrunahu, dan mereka apa namanya, membiarkannya atau menjalankannya ala zahir, di atas makna zahir, makna yang nampak, ya, ya. Artinya ketika tadi, ya, ketika makna al-yadani, ya, orang Arab memahaminya sebagai yadan, ya, dua tangan, ya, maka yujirunahu, ya, para ulama salaf juga, ya, memberikan makna yadan sebagaimana yang orang Arab pahami secara zahirnya, gitu, secara zahirnya, tanpa memalingkannya tadi ke makna yang lain seperti yang an-ni'matani atau al-quwwatani, ya, wa yujirrunahu 'ala zahir, ya, dan mereka menjalankannya atau membiarkannya di atas makna yang zahir, ya, wa yakiluna ilmahu ilallah taala, ya, dan mewakilkan ilmunya kepada Allah taala, ya, wa yakiluna ilmahu ilallah taala, dan mewakilkan ilmunya kepada Allah taala. Artinya ilmu tentang hakikat dari sifat tersebut, ya. Kalau ilmu dari maknanya kan sudah jelas, ya, karena bisa dipahami, ya, orang-orang Arab pun ketika disebutkan makna tersebut, mereka langsung yang terlintas adalah makna tersebut, ya. Tapi yang dimaksudnya wayakiluna, ya, dan menyandarkan, ya, maknanya kepada Allah, maksudnya menyandarkan ilmu pada Allah, afan, menyandarkan ilmunya kepada Allah, maksudnya ilmu tentang hakikat dari sifat tersebut. Ya, ketika dikatakan Allah Maha memiliki sifat apa tadi? Mendengar, ya. Maka hakikat dari pendengarannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna as-sama' kita tahu, ya. Kita tahu, maka kita katakan apa? Kita menetapkan pendengaran bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kaifiyahnya. Begitu juga ketika kita menetapkan al-yadan, gitu, ya. Ya, maknanya jelas kita tetapkan bagi Allah, tapi tentang hakikat yang sebenarnya seperti apa, maka kita kembalikan kepada Allah, kita wakilkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah, dan mereka mengakui atau menetapkan bi anna ta'wilahu, ya, bahwasannya ta'wilahu, ya, takwilnya, tafsirnya. Di sini takwil di sini maksudnya apa? Tafsirnya, ya. Tafsir tentang apa? Hakikatnya, ya. Kembali lagi, karena kalau tafsir tentang maknanya ya diketahui, tapi tentang hakikatnya la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama akhbarallahu 'anir rasikhina, ya, fil ilmi, ya, sebagaimana Allah mengabarkan, ya, tentang ar-rasikhina fil ilm, ya. Ar-rasikhina fil ilm, ya, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, maksudnya para ulama, ya. Annahum yaqulun, ya, mereka mengatakan, annahum yaqulunahu, ya, bahwasanya mereka mengatakannya fi qouli ta'ala, pada firman Allah taala, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama, yaqulun, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya, ya, beriman dengannya, kullun min indi rabbina, seluruhnya dari sisi Rabb kami, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal, ya, memiliki akal. Ya, jadi orang-orang yang ahlul ilm, ya, ketika
mendapati sesuatu yang mereka tidak tahu, ya, maka mereka beriman dengannya dan meyakini bahwasanya itu dari Allah, ya, dari sisi Allah, ya, artinya mereka mengembalikan ya ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perlu apa namanya? eh, difahami ya, perlu difahami. Ya. Kemudian qala rahimahullahu taala Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluq. Nah, ini menjadi pembahasan kita ya, seharusnya pada kesempatan pagi hari ini, mulai dari sini sebetulnya ya. Namun karena waktunya tinggal sedikit, mungkin kita ambil mata yasar ya, kita ambil sedikit ya, mungkin juga nanti ngambil sedikit waktu antum supaya nanti bisa sedikit terkejar ya, sedikit terkejar. Uh, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah perkataan Allah dan bukan makhluk. Dan ini fitnah yang muncul ya dan tersebar, tersiar ya, puncaknya itu pada zaman Imam Ahmad bin Hambal ya, sampai beliau di penjara, dicambuk ya, dihukum ya, karena beliau enggan mengucapkan apa? Al-Qur'an adalah sebagai makhluk ya. Namun beliau tetap berpegang teguh bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. 15 di sini 15. Wa yashhadu ashabul hadis ya, dan ashabul hadis yashhad ya, bersaksi, wa ya'taqiduna dan meyakini, wa ya'taqiduna dan meyakini annal qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an perkataan Allah ya. Dan ini menjadi keyakinan kita, Al-Qur'an kalamullah, wa kitabuhu dan kitabnya, wa wahyuhu dan wahyunya, wa tanziluhu dan yang diturunkannya, ghairu makhluk. Ya, ini penekanannya di sini. Ya, ghair makhluk. Ghair makhluk. Karena kenapa perlu ditambahkan ini ghair makhluk? Ya karena ada orang-orang meyakini Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an makhluk. Jadi perlu diberikan penekanan ini ghair makhluk. Nggak cukup kita mengatakan kalamullah saja ya, tanpa menyebutkan ghair makhluk. Ya, ya. Wa man qala bi khalqihi. Ya. Barang siapa yang mengatakan dengan apa namanya, bahwa bi khalqihi, maksudnya Al-Qur'an adalah makhluk ya, dengan bi khalqihi ya, dengan penciptaannya atau dengan kemakhlukannya ya, Al-Qur'an maksudnya kemakhlukan Al-Qur'an ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk wa taqadahu dan meyakininya, fahuwa kafirun indahu, maka dia kafir indahum ya, di sisi para ulama ya. Jadi orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk ya, bukan kalamullah, maka dia kafir ya. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan Al-Qur'an kalamullah ya, Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah ya, berarti apa? Kalamullah ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mengatakan bahwasannya Al-Qur'an makhluk ya, berarti kita menjadikan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk ya. Ya. Para ulama mengatakan wa taqadahu ya, barang siapa yang mengatakan dan meyakininya maka dia kafir ya. Artinya di sini kembali lagi masalah takfir ya, untuk kita berhati-hati ya, kecuali memang ya orang-orang yang para ulama bersepakat tentang kekufuran dari orang-orang tersebut ya, terutama para pentolannya 16 ya. Wal Qur'anul ladzi huwa kalamullahi wa wahyuhu huwa alladzi yanzilu, wal Qur'anul ladzi ya, wal Qur'anul ladzi, dan Qur'an yang uh, huwa kalamullah, yang dia adalah perkataan Allah, wa wahyuhu dan wahyunya, huwa alladzi yanzilu, dialah yang ya, yang apa? Huwa alladzi yanzilu ya, yang turun, yanzil turun,
ya, bihi Jibril ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang turun ya, dengannya atau yang diturunkan oleh Jibril, ya. Yanzilu ini ya. Yanzilu bihi Jibril, yang diturunkan oleh Jibril gitu, atau yang Jibril membawa turunnya, bisa juga ya, ala rasuli, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman apa di sini? Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, ya. Quran ya, dan Arabiyyan dalam bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang mengetahuinya, kepada kaum yang mengetahuinya, liqaumin ya'lamun, ya, kepada kaum yang mengetahui, basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. 17 kama qala azza wa jal, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya ya, ia diturunkan ya dari Rabbul Alamin, ya. Nazala bihi ruhul amin, ya, dibawa turun oleh Ruhul Amin, atau Ar-Ruhul Amin membawa turunnya, ya. Ruhul Amin di sini yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam, ya. Kemana? Ala qalbika, kepada hatimu, ya, wahai Muhammad, ya, kepada hati Rasul SAW, litakuna, agar engkau minal munzirin, termasuk orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan lisan ya Arab, ya, bahasa Arab, arabiyyin, dengan lisan bahasa Arab, mubin, yang nyata, ya. Yang Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ya, ya. Dan ya, kita lanjutkan sampai yang 19 ya. Kemudian kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Intinya di sini mu'allif ya rahimahullah taala menyebutkan beberapa adillah, dalil-dalil yang menunjukkan akan bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah dan juga bukan makhluk. Ya. Wa huwa alladzi ballaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dan dia yang Rasul sampaikan kepada umatnya, ya, ya, kama akhbara bihi fi qaulihi ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, ya, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu, min rabbik, dari Tuhanmu, ya, apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Fakana alladzi balaghahum bi amrillahi ta'ala kalamuhu azza wa jal. Fakana, maka yang ya ia sampaikan kepada mereka, balaghahum, yang ia menyampaikan kepada mereka, ya, bi amrillah, dengan perintah Allah taala, ya, afan alladzi anam, yang ia menyampaikan ya kepada mereka dengan perintah Allah, adalah apa? Kalamuhu azza wa jal, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir hadis Nabi SAW 19, wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tentangnya, ya, yaitu tentang bahwasan Al-Qur'an adalah kalamullah, Rasulullah SAW bersabda, atamna'uni, ya, atamna'uni an uballighu kalama rabbi, apakah kalian melarangku ya untuk menyampaikan kalam Rabbi, ya, ucapan ya atau kalam ya, pembicaraan dari Rabbku, ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan apa? Al-Qur'an, ya, yang mana wahyu yang Allah turunkan kepadanya sebagai kalamullah. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah harus meyakini bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah dan juga bukan makhluk. Perlu ditekankan ghairu makhluk, ya, karena ini dulu ya sempat terjadi fitnah yang sangat dahsyat, ya,
yang para ulama ya dan ahlu sunnah pada zaman itu diuji ya karena qadarullahnya apa pemimpin ketika itu ya terfitnah dengan fitnah tersebut ya artinya mengikuti apa namanya meyakini ya bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk sehingga ya memaksa orang-orang untuk berkeyakinan seperti keyakinannya ya sehingga sebagian ulama ya ada yang diam ya dengan mentakwil dengan mentakwil artinya mereka tidak secara sharih ya menyatakan diam dia diam ya atau ada yang ya bersuara ya dan saat itu yang sangat menonjol adalah Imam Ahmad bahkan dikatakan bahwasanya Imam Ahmad ya saja hanya dua orang Imam Ahmad dan satu orang lagi ya yang pada saat itu menolak secara terang-terangan maka ketika itu beliau di penjara, beliau dicambuk, ya dipaksa, ya dihukum, ya agar beliau mengatakan apa Al-Quran makhluk, ya dan itu terjadi berturut-turut selama 3 kali generasi, artinya 3 kali periode kepemimpinan, ya bergulir, ya ternyata masih apa namanya pemimpin atau khalifah ketika itu masih mengatakan bahwa Al-Quran makhluk sampai datang khalifah yang keempat Al-Mutawakkil, ya. Jadi di masa Al-Mu'tasim kemudian eh, saudaranya siapa lupa anak kemudian turun ke anaknya kemudian sampai kepada Al-Mutawakkil ya yang mana ketika itu apa namanya Mutawakkil Khalifah Al-Mutawakkil dia berpegang teguh di atas manhaj Ahlussunnah sehingga Imam Ahmad ketika itu dibebaskan dari hukumannya. Allahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita di pekan akan datang. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya mungkin satu atau dua pertanyaan saja. Boleh langsung atau ditulis via chat. Tidak ada. Baik. Tadi ada kecepatan atau enggak? Normal ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, agak kecepatan Ustaz. Afwan. Iya, betul. Kecepatan. Iya, agak kecepatan. Nanti insya Allah minggu depan kita apa namanya eh, akan lebih dilambatkan ya, dilambatkan. Atau nanti dievaluasi ya untuk batasan capaian targetnya eh, supaya nanti ya karena kan dua hal ya perlu menerjemahkan dulu, memahami terjemahnya, kemudian juga memahami poin-poin dari syarahnya. Gitu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ya. Agak cepat. Ada lagi? Sudah ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ana cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Ana akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.